seruan untuk keluar dari marketplace nih ternyata masih rame nih Jis. Rame banget ini. Ini gimana nih? Kalau menurut saya sih ada terjadi miskomunikasi nih antara penjual dan si marketplace. Si penjual mungkin kalau menurut saya sih kayaknya nggak baca aturan dari awal, detail cara jualan di marketplace TikTok Shop dan di Shopee itu kayak gimana. Yang paling dikeluhkan kan TikTok dan Shopee, ada dua nih. Oke. Yang pertama yang bermasalah memang dari si TikTok. TikTok ini mah bermasalah bener. Oh yang TikTok? Ya, pemicu terjadinya gerakan keluar dari TikTok Shop itu karena ada aturan baru per 1 Mei 2026. Oke, oh baru banget nih. Baru banget ini mah, seminggu yang lalu tentang biaya logistik, biaya pengiriman. Nah si TikTok ini karena dia nggak punya kurir dia. Oke. Nggak punya perusahaan logistiknya. TikTok Shop dibagi dua akhirnya biaya kurirnya antara si TikTok dan si penjual. Oke. Si penjual kena 1.000 sampai 5.000 tergantung biasa jarak dan lokasi gitu. Jadi nambah tuh pengeluaran si penjual karena ini ongkirnya dibagi dua. Tapi ke pembeli mah tetap gratis ongkir. Gitu. Terus karena ada fitur pengembalian barang, lagi-lagi si TikTok ngebagi dua juga. Oke. Ongkirnya sama si TikTok berapa persen, sama si penjual berapa persen. Sama 1.000 sampai 5.000 gitu kalau si penjual. Karena si TikTok tidak punya perusahaan logistik atau perusahaan paket. Gitu. Sedangkan harga minyak terus naik mungkin ya. Bebannya terlalu tinggi nih si TikTok gitu. Iya, jadinya harga kurir jadi naik mungkin gitu ya. Harga kurir kemungkinan naik, TikToknya nggak bisa ngehandle, akhirnya muncullah peraturan dibagi dua itu. Oke. Nah, tadinya sebelum tanggal 1 Mei kemarin itu full sama TikTok. Full sama TikTok. Oke. Nah ini memang kacau ini TikTok ini. Sehingga si penjual merasa aduh dirugikan nih, kita jadi keluar uang lagi gitu ya. Sedangkan ada fitur pengembalian, orang tuh sering mengembalikan barangnya gitu. Dan kita harus ditanggung. Kalau misalkan kita ngirim terus dikembaliin, ya kita berarti ngebayar ongkir 2 kali gitu. Iya. Sedangkan keuntungan barang mungkin bisa di bawah dari biaya ongkirnya gitu. Nah itu yang dikeluhkan oleh penjual-penjual TikTok Shop. Oke. Berbeda dengan Shopee. Nah kalau Shopee gimana nih? Shopee mah lebih mantap. Dia udah mengantisipasi celah kayak gini. Mungkin karena memang perusahaannya tuh dia bukan sosial media, tapi dia perusahaan marketplace. Secara ide dia udah fokusnya ke marketplace gitu. Kalau TikTok mah kan dari media sosial ya. Sosial media dia jadi TikTok Shop gitu. Si Shopee gitu ya, udah mengantisipasi dengan cara dia bikin perusahaan paket sendiri. Iya, bikin anak perusahaan lah ya. Bener, namanya Shopee Express. Wah bener juga, kalau gitu mah jadi masuk akal kenapa Shopee bikin Shopee Express. Dulu kan kayak kok nggak bagi-bagi rezeki nih Shopee paketnya kok malah bikin sendiri. Iya. Apa namanya, maruk banget nih Shopee gitu ya. Ternyata untuk menutupi celah seperti kayak gini. Shopee ya, dia jago, Shopee nih jago nih. Shopee kendaraannya tetap lalu lalang. Dalam artian misalkan Jakarta Bandung gitu kan. Ya ibaratnya ada atau tidak ada barang, pokoknya kudu harus berangkat tuh mobil kayak gitu ya. Enggak, dia tetap pasti ada barang. Ya ibaratnya gitulah. Maksud saya tuh ibaratnya ada atau tidak ada barang. Ya. Pokoknya ekspedisi mah jalan kayak gitu. Ya. Karena gini. Karena dia itu udah gede ya.
si perusahaan ekspedisi ini dia si logistiknya tetap jalan tuh. Ya, contoh nih Jakarta Bandung. Dia tetap jalan karena ada orang yang order pasti tuh. Dari Bandung ke Jakarta, ada Jakarta ke Bandung gitu. Nah, pengembalian barang karena kesalahan pembeli atau penjual itu bisa ditanggung Shopee akhirnya. Oh iya sorry. Oh iya benar. Berarti karena orang itu pasti belanja. Orang itu pasti belanja. Ketika pasti belanja itu akan ada yang namanya kurir gitu kan. Yang adanya kurir, benar. Nah, ketika adanya kurir berarti kan ada dari titik A ke titik B. Benar. Itu akan selalu ada terus karena orang belanja ada. Ya. Nah, memanfaatkan orang yang belanja ketika ada komplainan soal pengembalian barang, ya udah titipin. Titipin, bener. Sistemnya jadi nitip gitu ya. Nitip bener. Canggih di Shopee ini. Sehingga pengembalian barang di Shopee itu gratis. Tidak ditanggung oleh penjual, tidak ditanggung oleh pembeli. Tapi tetap ada syaratnya. Ya, ada syaratnya nih. Biar teman-teman Gamiskom nih, ya. Buat penjual dulu nih. Buat penjual yang pengen ongkirnya sama Shopee ditanggung. Kalau ada retur, kalau ada pengembalian barang, misalkan gini, teman-teman jualan sepatu. Ada pembeli lah mesen ukuran 40. Kita salah ngambil ukuran 41. Dikirim lah. Komplain dong. Loh, saya kan mesen ukuran 40 kok dikirim 41. Tukerlah ukurannya gitu. Nah, kalau teman-teman si pengembalian barangnya ini pengen ditanggung Shopee, teman-teman harus aktifin dulu. Namanya ada fitur ongkir ditanggung Shopee ada. Kalau di penjual itu harus mengaktifkan garansi pengembalian produk. Harus mengaktifkan fitur garansi pengembalian produk. Oke. Berarti intinya ada fitur yang harus diaktifkan. Ya. Nah, teman-teman harus mengaktifkan dulu fitur garansi pengembalian produk. Baru nanti kalau ada orang yang mengembalikan produk, ongkirnya ditanggung Shopee, gratis. Kok bisa gratis? Ya itu tadi karena dititipin ke paket yang ke mobil yang tiap hari berulang gitu. Berarti kan intinya tuh Shopee itu dia tuh sudah memikirkan manajemen sistem pendukung dari Shopee-nya gitu ya. Benar. Sehingga membuat Shopee Express. Ya. Nah, fungsinya ya begitu. Shopee, iya benar. Fungsinya begitu. Beda dengan Tokopedia, TikTok, Tokopedia aja yang sampai sekarang nih. Kan dia saingan berat tuh. Shopee, Tokopedia. Tokopedia belum pernah bikin kurir. Shopee udah visioner, udah ke depan. Karena mikirnya nanti pasti ada fitur ini untuk gratis ongkir. Berarti pengirimannya harus pakai unit sendiri, harus bisnis sendiri gitu. Nah, balik lagi nih, otomatis kalau teman-teman mengaktifkan fitur garansi pengembalian, ongkirnya ditanggung oleh Shopee, aman guys gitu. Gak usah ribet terbawa suasana ngomporin, ada orang yang ngomporin, ayo keluar dari marketplace, masih bisa kok gitu. Kita survive di marketplace bisa gitu. Dari segi pembeli juga nih, pembeli. Nah, pembeli mengembalikan barang itu gratis. Kalau kita ketika mau mengembalikan barang, pencet sesuai prosedur, terus gunakan kurir sesuai prosedurnya. Kan di Shopee itu ada kadang Shopee Express terdekat gitu. Misalkan di lokasinya di mana gitu, dekat rumah kita tuh berapa kilometer gitu. Ya udah antarkannya ke kurir ke agen yang itu, jangan ke agen yang lain gitu. Iya. Nah, si Shopee itu dia bilangnya kalau pembeli mengantarkan paketnya sesuai dengan lokasi yang ditentukan, sesuai dengan kurir yang ditentukan, itu gratis. Dibiayai oleh Shopee. Tapi kalau misalkan teman-teman di luar di luar yang ditentukan, ya teman-teman akan dimintai biaya oleh si tukang paketnya gitu. Iya. Ya oleh pekerja yang di titik poin itu gitu ya. Iya, mana nih ongkirnya gitu. Karena nggak masuk sistem
syarat itu ya. Ya, karena nggak nitip ke perusahaan itu Shopee gitu, perusahaan paketnya Shopee gitu. Iya. Berarti Shopee ini udah visioner ya? Visioner, canggih ini. Saya juga baru nyadar, wah anjir canggih banget ya gitu Shopee ini. Iya. Karena dia sudah ngebangun sistem itu sejak lama, ketika ada problem soal pengembalian gitu ya, fitur pengembalian ini jadi problem, mereka sudah bisa menanggulangi itu gitu ya. Bisa menanggulangi ini, benar. Sedangkan buat kayak Tokopedia atau TikTok Shop nih yang lebih baru lagi kayak gitu ya, karena mereka belum punya sistem seperti itu ya, akhirnya mereka jadi ambil jalan tengah tuh yang tadi itu dibagi dua. Iya, dibagi dua itu. Dibagi dua. Kalau menurut saya sih TikTok sih memang berarti lebih banyak pengeluarannya TikTok ketimbang teman-teman jualan di Shopee gitu. Shopee, kenapa Shopee sampai sekarang unggul ya itu karena mereka punya solusi gitu. Nah, banyak teman-teman boncos karena logistik ini karena tadi ada miskomunikasi. Contoh si penjual, kita sebagai penjual nih tidak mengaktifkan garansi fitur pengembalian. Sehingga sama Shopee, kamu kan nggak ngaktifin fitur itu, ya kita nggak mau nanggung ongkir dong gitu. Kalau mau aktifin dulu gitu. Iya. Kenapa harus diaktifin nih? Modusnya apa sih gitu? Nah Shopee tuh biar naik lah. Dia punya pamor. Jadi, rata-rata di Shopee ada garansi pengembalian nih, gitu kan? Kalau semua toko diklik itunya, ya. Shopee itu dapat pamor, dapat kepercayaan. Sedangkan biaya ongkirnya itu sebenarnya gratis karena kan nebeng. Iya. Ibaratnya operasional kurir Shopee Express ini tetap aman karena tetap ada yang belanja. Tetap ada yang belanja, benar. Dan ketika kita nitip ya nggak jadi masalah, toh anak perusahaan saya gitu kan. Iya, benar gitu. Benar itu, kayak gitu. Iya. Makanya kita harus aktifin sebagai penjual tuh. Jangan sampai tidak diaktifin. Kalau tidak diaktifin ya boncos. Apalagi fitur pengembalian ini menjadi drama sekarang nih. Dramanya adalah karena konsumen itu sekarang teliti. Ngecek gambar produknya sama gambar diterimanya gitu. Sedangkan penjual-penjual ini miskomnya adalah mereka tuh satu suka pakai AI foto produknya. Kedua nggak foto sendiri, walaupun nggak pakai AI nggak foto sendiri. Contoh misalkan jual kemarin tuh ada yang lucu tuh, ada postingan tuh. Dia jual, saya lupa antara kursi atau dorongan bayi gitu ya. Dia ngambil dari webnya, dari web si produsennya. Dia pampang lah yang itu, mungkin biar fotonya jelas gitu ya, karena HP-nya mungkin kurang memadai atau gimana. Di situ si rodanya itu, yang digambar foto produk itu, motifnya itu ada 5 lubang misalkan. Pas sampai ada 3 lubang. Si pembeli merasa ini barang berbeda. Saya kan mesen lihat di gambarnya aja lubangnya 5. Iya. Yang diterima lubangnya 3. Iya. Bener kan? Iya. Kita pembeli benar merasa itu barang berbeda. Ya, komplain lah ya. Komplain dikembaliin. Sedangkan si penjual tidak mengaktifkan fitur garansi, akhirnya ongkirnya ke sana dong, ke si penjual. Si penjualnya komplain, ini gimana sih katanya? Saya mengirim barang yang sama loh katanya. Pas saya cek lah, ini mah barangnya beda, lubangnya beda. Dia pembelaannya adalah beda lubang kan tidak mempengaruhi fungsi, dia bilang gitu. Beda motif ban tidak mempengaruhi fungsi si kursi atau si pendorong bayi ini gitu. Iya. Ya benar, tapi kan konsumen pengen barang yang sama dengan gambar. Iya, ada kondisi psikologis di mana
ini yang digambar desainnya begini, yang datang desainnya begini. Kemungkinan ini barang yang berbeda. Secara psikologis tuh begitu. Iya, iya. Meskipun sebetulnya yang bedanya itu partnya cuman bannya saja. Ya. Gitu kan. Ya. Seluruhnya mah 95% sama, cuman bannya aja Ya. nih gitu kan. Motif peleknya doang. Motif peleknya Bener. aja. Tapi secara psikologis si konsumen jadi merasa, wah ini bukan barang yang sama nih gitu kan. Ya. Jangan-jangan jadi ada dugaan-dugaan gitu. Jangan-jangan ini penjual nggak menjual barang yang original nih. Ya, takutnya penipuan gitu. Kan beda soalnya gitu. Sedangkan si penjual merasa beda gini doang mah tuh nggak apa-apa gitu. Iya. Orang fungsinya sama masih bisa dipakai kan gitu. Nah itu, saya sih di postingan itu saya komen tuh pakai akun Kebun Desain. Saya membela si pembeli. Kata saya memang, penjual tuh memang wajib foto sendiri itu. Kalau teman-teman jualan ya, satu barangnya itu usahakan ready stock. Kalau tidak ready stock, teman-teman beli dulu satu. Dibuka, dipoto gitu. Dipoto sendiri gitu. Jangan jangan ngambil dari AI. Iya. Kalau ngambil dari web boleh, tapi cuman satu, misalkan gini, covernya doang dari web. Pas di slide itu ada gambar hasil produk kita. Iya. Nah, jadi kan orang tahu isinya tuh seperti ini gitu. Ya foto dari web kan yang itu hasil foto studio lah ya. Foto bagus. studio benar. Nah setelah itu kita foto yang kita barang yang udah kita pegang nih gitu ya. Ini nih bentuk yang udah kita unboxing nih kayak gitu ya. Foto-foto intunya kayak gitu. Dan itu juga diposting gitu ya. Diposting, benar. Mengikuti foto yang dari website gitu. Ya. Sehingga si pembeli juga kan lihat-lihat gitu. Oh ini bentuknya detailnya tuh begini. Iya gitu lah ya. Benar. Ya. Bahkan untuk produk lain ya. Nah bahkan untuk produk lain juga sama. Contoh dari misalkan ya. Saya tuh sering nemu yang beda itu, saya tuh suka beli ini, tali jam tangan. Tali jam tangan ya, talinya doang. Karena dia foto sendiri nih, tapi karena beda pencahayaan mungkin ya, akhirnya beda tuh warnanya antara foto dan realnya. Nah untuk sebagian orang itu dikembaliin itu barangnya gitu. Iya. Dikembaliin. Makanya kalau bisa tuh kita foto tuh waktu siang-siang outdoor gitu ya. Terus ada foto yang jangan terlalu yang diedit di warnanya di kontrasnya ditinggiin. Itu kan bisa merubah warna. Iya. Gitu. Ya kalau teman-teman nggak bisa teknik fotografi, terus alat-alat lighting yang nggak punya, ya minimal itu di pencahayaan natural aja lah, pencahayaan matahari yang ada gitu ya, itu dimanfaatkan gitu ya. Benar, di halaman rumah, di belakang rumah, atau bisa ke lapangan khusus untuk foto-foto gitu. Dan jangan dirubah-rubah warnanya, diedit, jangan di color grading lah. Iya benar. Jangan di color grading. Benar. Akan merubah foto produknya. Nah untuk sebagian orang dia bakal kembali ini beda nih gitu. Ya ibaratnya meskipun fotonya tidak estetik tapi real lah barangnya kelihatan gitu. Benar. Nah jadi salah satu untuk mensiasati biar orang tidak mengembalikan barangnya adalah dengan sereal mungkin fotonya. Benar. Ya karena orang itu beli karena lihat foto gitu. Ketika berbeda ya orang merasa ini barang yang berbeda gitu. Ya. Terus ada lagi ini baju yang motifnya itu dari kainnya udah ada motifnya gitu. Oke, ya. Banyak tuh di jersey bola udah kayak gitu tuh sekarang. Ya. Kayak polos warna putih doang tapi sebetulnya ada konturnya. Ada konturnya. Nah untuk UMKM itu kan dia tidak sedetail itu kan memperhatikan konturnya atau motifnya gitu. Sehingga contoh nih ya, di motif itu misalkan motifnya misalkan bercorak nih. Ada corak melengkung, ada corak kotak bergabung misalkan jadi abstrak lah. Di foto produk yang bagian kotaknya misalkan ada di sini nih.
Tapi karena itu kan motif kain ya. Hmm. Kadang orang tuh motong kain sembarangan aja gitu. Sehingga tergeser ininya. Set ke sini. Iya, iya. Nah, iya, ya kan? Iya, iya, iya. Motifnya tergeser gitu. Atau yang lengkungannya yang melengkung atau yang bulat tadinya di sini kegeser jadi ke atas ke sini misalkan. Itu dianggap beda sama konsumen. Sedangkan itu bukan salah si penjualnya. Dan gimana motif kain udah ada motifnya ya kita main gunting-gunting aja UMKM gitu. Nggak memprediksi oh ini motifnya harus di sini nih, harus sesuai foto produknya gitu. Ibaratnya kan kain itu satu roll kayak gitu ya. Satu roll udah ada motifnya tuh. Ya. Kan ngegunting buat jadiin baju itu kan perlu digunting gitu kan. Ya, dipola lah. Dipola kayak gitu. Dan ketika ngejahit itu belum tentu polanya sama. Polanya sama gitu. Jadi ketika di baju jadiin baju yang tadinya segitiganya di sini, tahu-tahu ada di sini gitu ya. Ya, benar. Itu karena ya ya ketika dijahit ya nggak diperhatiin polanya, yang penting mah jadi aja gitu kan. Benar. Gitu karena polanya abstrak juga misalkan kayak gitu ya. Ya. Nah, bagi sebagian orang itu dianggap beda guys ya. Bagi penjual nih, wah penjual kan mikirnya, lah ini kan motif yang sama, tapi buat pembeli, lah ini beda bang gitu. Iya. Si motifnya itu bukan gini gitu. Nah itu, jadi pengembalian produk itu ya karena foto tidak sama dengan produk yang diterima, benar. Iya. Ini juga memang karena tadi ya ke balik lagi ke awal ini ada miskomunikasi kayak gitu ya. Miskomunikasi benar. Antara kitanya yang nggak baca aturannya nih ketika daftar, ketika ada perubahan kayak gitu ya, notif perubahan misalkan perubahan aturan nggak dibaca misalkan aturannya gitu kan. Ya nanti kita akan bahas di video berikutnya deh. Ini aturan kenaikan biaya admin itu udah ditulis di awal kalau Shopee. Kalau yang TikTok Shop mungkin enggak. Tapi kalau Shopee itu udah di awal udah ditulis itu ya. Udah ada ya. Udah ada gitu. Oke. Nanti bakal kita bahas deh. Cuman untuk yang sekarang itu tentang perlogistikan. Kalau menurut saya teman-teman yang mau jualan di marketplace, jualan di Shopee masih sangat worth it. Silahkan yang baru mau mulai jualan di Shopee mulai aja. Terus yang udah berjualan juga jangan patah semangat, upgrade produknya, bikin brand biar untungnya makin banyak gitu. Iya. Nah, buat temen-temen nih Jis, yang baru pengen nyemplung ke kayak ke Shopee kayak gitu ya. Terus pengen langsung full upgrade gitu, langsung saya mah pengen jadi Shopee Mall bang nih. Ya, jadi Shopee Mall bisa. Jadi Shopee Mall lebih banyak keuntungannya karena ongkirnya makin banyak, gratis ongkir ya, gratis ongkir makin banyak, fitur-fiturnya juga makin banyak gitu. Secara algoritma juga makin dinaikin sama Shopee-nya gitu. Nah buat teman-teman yang mau jadi Shopee Mall, syaratnya adalah teman-teman harus punya nama produknya apa, bikin desain logonya, desain kemasannya bagus ya, branding yang bagus. Abis itu teman-teman juga harus daftar perizinan NIB dan daftar merek haki ya, itu wajib. Nah, cara ngurusnya gimana bang? Persyaratan ini. Nah, buat teman-teman yang mau order desainnya dan perizinan NIB dan daftar mereknya bisa melalui Kebun Desain. Langsung WA aja ke nomor yang tertera di layar. Nah, gitu ya teman-temannya, gampang banget, tinggal WA aja nomor yang tadi. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.